Shalom, para penonton channel Lentera Injil. Saya berdoa supaya saudara semakin diberkati oleh Tuhan, selain dibukakan wawasannya untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagi umat Kristen juga saya berharap saudara semakin cerdas, semakin berwawasan, semakin bijak di dalam menyikapi segala fenomena-fenomena yang terjadi atas dunia ini. Nah, saudara, terus dukung channel ini, bagikan kepada banyak orang agar banyak orang diberkati, banyak orang-orang Kristen yang menjadi cerdas, mengerti kebenaran Tuhan yang sejati, dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Nya. Apa yang terjadi atas bangsa ini, di mana bukan hanya di Sigi yang mengalami penganiayaan, pembakaran, pembunuhan. Dari tahun ke tahun terus terjadi gereja yang dirusak, gereja yang dibakar, orang percaya yang tidak boleh beribadah dipukuli, dianiaya, dibunuh. Terus-menerus sepanjang tahun itu terjadi. Sebagai warga negara Indonesia tentu rasanya pedih. Namun kita perlu tahu maksud rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan bangsa ini. Apa sih yang dikehendaki Tuhan? Apa firman Tuhan? Apa kata firman Tuhan mengenai fenomena yang terjadi atas bangsa kita ini dan bangsa-bangsa di dunia? Kesedihan Sigi, duka Indonesia, dan noda bagi agama, celah bagi bangsa. Sudah saatnya yang waras jangan mau kalah. Rasanya tidak percaya jika ada orang taat beragama tetapi tega menganiaya bahkan mencabut nyawa sesamanya. Namun faktanya ada orang-orang yang merasa benar dalam bertuhan, sempurna dalam pengabdian iman jika bisa membunuh mereka yang berbeda dogma dan agama. Aneh rasanya ada orang yang semakin tahu ilmu agama, semakin banyak doa, puja, dan puasa, namun juga semakin keras ganas dan beringas. Agamakah yang salah atau orang-orangnya? Tetapi tetap saja memang ada dalil-dalil yang menjadi dasar pedoman mereka. Lebih parah lagi ketika kemudian tokoh-tokoh agama dan elit pemerintah mengatakan mereka tidak beragama, tidak bertuhan. Seperti pada kasus pembakaran dan pembunuhan di Sigi, paduan suara ini selalu berulang. Mereka, teroris itu, tidak beragama dan tidak bertuhan. Faktanya mereka beragama, mereka bertuhan. Dan karena keyakinan agamanya itulah mereka mendapat pembenaran untuk membunuh sesama. Itu realita yang jujur. Apa salahnya dengan jujur mengatakan mereka aliran menyimpang dalam agama saya? Daripada melemparkan kesalahan itu kepada ateis. Ateis pun tidak sebegitu munafiknya. Adalah lebih baik mengakui bahwa ada yang salah dalam beragama di negeri ini. Kaum radikalis dan anarkis mendapatkan fasilitas dan karpet merah dari negara untuk memecah belah dan menghancurkan negeri ini. Kenapa saya katakan mendapatkan fasilitas dan karpet merah dari negara? Ya, berdasarkan survei, guru-guru agama yang dibayar negara banyak terpapar radikalisme dan dengan bebas membawa ajaran mereka di bangku-bangku sekolah. Dan anehnya guru-guru umum pun banyak juga yang membawa paham radikalisme. Dan mereka itu dibayar oleh negara. Jadi negara membayar mereka dan negara membiarkan mereka untuk mengajarkan paham yang mau menghancurkan negara ini. Ini bagi saya suatu keanehan di dalam bernegara. Di pikirannya para elit-elit pemerintahan negara ini. Bukan hanya rezim ini atau pemerintahan ini saja,
tetapi dari rezim-rezim sebelum dan sebelumnya. Kaum radikalisme ini melenggang bebas, mempropagandakan ajarannya, merekrut banyak jiwa-jiwa muda, dan itu difasilitasi oleh negara. Baru sebagian kecil di Jawa Tengah yang kemudian mendapatkan sanksi dari pemerintah. Salut buat Pak Ganjar. Dan juga ada juga kepala sekolah. Tapi itu tidak sampai 0% dari guru-guru dan kepala sekolah yang sudah terpapar ajaran radikalisme. Ajaran-ajaran yang bernuansa sara, pengkotak-kotakan siswa berdasarkan agama semakin merajalela. Dari presiden ke presiden pembiaran ini terjadi, seakan-akan penguasa tutup mata. Mereka berpikir yang penting di zamanku berkuasa, mereka tidak mengganggu. Seharusnya karena pemerintah yang membiayai guru-guru, terutama guru-guru agama untuk mengajarkan agama. Jangan sampai guru-guru itu memilih teks-teks yang bisa digunakan untuk menghancurkan negara ini. Karena guru-guru ini dibiayai oleh negara yang seharusnya mempererat, merekat, dan menguatkan kesatuan negeri ini. Bukan dibiarkan untuk memecah belah semaunya. Lalu bagaimana peristiwa ini dari sudut pandang kacamata kekristenan? Adakah firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita menyikapi situasi di mana kekristenan semakin terinjak, semakin teraniaya? Saya membagikan apa kata firman Tuhan dari Yohanes pasal 16 ayat 1-3. Ini nubuatan yang disampaikan lewat mulut sucinya Tuhan Yesus sendiri kepada para pengikutnya. Yesus tidak pernah menjanjikan kesenangan dunia, kemegahan dan kejayaan dunia bagi para pengikutnya. Justru Yesus mengatakan barang siapa mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Itu bukan berbicara kesuksesan, bukan berbicara kemenangan secara finansial, bukan berbicara kesehatan secara fisik, bukan juga kekuasaan secara politik. Namun memikul salib dan menyangkal diri adalah sikap yang rela berkorban untuk kepentingan kerajaan Allah. Dengan tetap setia, percaya, mengikuti moral yang Tuhan Yesus ajarkan. Yohanes pasal 16 ayat 1-3 mengatakan demikian. Tautalalika humin inami skandalistite aposunagogus poiesosin humas. Semua ini kukatakan kepadamu agar kamu tidak tersandung. Aposunagogus poiesosin humas. Mereka akan bertindak mengeluarkanmu dari rumah-rumah ibadah, sunagoge, sinagog, tempat-tempat ibadah orang percaya. Ol erketai hora, bahkan akan tiba waktunya, jamnya, saatnya. Inapas ho apok tainas humas, bahwa setiap orang yang membunuh kamu, doxilatreyan prosperein toteo, bahwa dia sedang mempersembahkan ibadah atau pengabdian atau kebaktian kepada Allah. Hotiuk
ek nosan ton patera oude emi. Dan mereka melakukan ini karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku, yaitu Yesus. Ini yang saya terjemahkan sendiri dari bahasa Yunani, ya, kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 3. Ini merupakan nubuatan Tuhan bahwa akan ada orang-orang yang akan menyeret orang-orang percaya keluar dari rumah ibadah. Lalu mereka membunuh orang-orang percaya itu, dan pembunuhan itu dianggap sebagai persembahan kebaktian, pengabdian, pemujaan keagamaan mereka kepada Allah. Dan itu digenapi. Banyak orang-orang yang beragama. Ada orang-orang yang menjalankan agama, merasa kalau membunuh orang kafir, menghancurkan gereja-gerejanya, itu merupakan sikap yang terpuji yang didukung oleh Tuhannya. Di dalam kekristenan tidak ada sikap yang demikian. Injil tidak memberikan landasan sedikit pun bagi penghancuran rumah-rumah ibadah agama lain. Walaupun faktanya ada juga orang-orang Kristen yang kemudian di masa-masa lampau menghancurkan, merusak tempat-tempat kuil-kuil ibadah dewa-dewa lain. Namun itu zaman yang lampau, zaman di mana belum ada pendidikan bagi banyak orang. Dan tindakan itu tidak punya legitimasi, legalitas pembenaran berdasarkan satupun teks perjanjian baru. Maka kita orang percaya tidak diajarkan untuk merusak, menghancurkan rumah-rumah ibadah agama lain. Kita juga salah kalau membenci orang-orang yang beragama lain. Tuhan tidak pernah mengajarkan kebencian, permusuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa agama lain itu adalah musuhmu. Tuhan tidak pernah mengatakan mereka itu musuh agama Allah. Tidak pernah ada satu kata pun terucap dari mulut sucinya Tuhan Yesus bahwa orang-orang kafir, penyembah berhala yang tidak mau percaya akan ketuhanannya dia sebagai musuh agama Allah. Namun firman-Nya itu digenapi. Dan Tuhan mengatakan semua ini kukatakan kepadamu agar kamu tidak tersandung. Engkau di dunia akan menderita. Orang-orang percaya akan mengalami aniaya, akan tiba saatnya itu terjadi. Pembunuhan atas orang-orang percaya itu dianggap sebagai jalan untuk menyenangkan Tuhan mereka. Dan itu akan semakin nyata. Maka saudaraku, orang percaya semakin kuat berimanlah kepada Tuhan. Jangan terikat dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kesenangan dunia itu sementara dan tidak akan pernah bisa menyelamatkan jiwamu. Untuk apa mendapatkan semuanya di dunia ini tapi engkau kehilangan jiwamu? Ketika ini nanti semakin digenapi. Ketika apa yang Tuhan katakan ini semakin digenapi. Tanda percikan-percikan kecilnya sudah terlihat di mana-mana. Tanda-tanda percikan-percikan kecil dari nubuatan ini sudah muncul, terlihat di mana-mana. Ini saatnya kita memperkuat iman kita. Kita melawan bukan dengan angkat senjata. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang mengikat manusia dan agama-agama. Kita melawan dengan doa yang tulus, kebaikan yang sejati, dan pengampunan yang sempurna. Sebab mereka melakukan ini karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku.
Apa yang muncul dalam hati kita ketika ada saudara-saudara kita yang binasa karena aniaya? Kemarahankah? Ataukah justru belas kasihan kepada mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu akan berbuah derita di neraka? Belas kasihan dan doa-doa kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa agar dimenangkan bagi Tuhan. Respon kita bukan mencaci maki, respon kita bukan juga kemudian menghakimi, respon kita adalah mengasihi dan mendoakan. Sebagai warga negara tentu kita berjuang secara hukum, tetapi bukan berjuang secara kekerasan, bukan berjuang dengan cara anarkis, bukan berjuang dengan cara memaki, bukan balas dendam, tetapi kita mengasihi. Kita mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Mengasihi lebih sungguh. Secara manusia hati kita pedih, sakit. Namun saudara, firman Tuhan harus digenapi. Jangan kita tertipu dengan euforia seakan seluruh dunia akan menjadi orang percaya semua. Justru di sini Tuhan katakan bahwa akan tiba saatnya orang-orang yang percaya, kelompok kecil yang setia itu akan menjadi korban pembunuhan. Akan ada suatu penguasa yang mengatasnamakan agama, yang membawa nama agama untuk membinasakan iman percaya kita. Namun percayalah, jerih payahmu tidak sia-sia, karena ada janji upahmu besar di surga. Tidak selamanya kita akan menderita di bumi ini. Mereka yang Tuhan izinkan untuk menjadi martir adalah orang-orang berbahagia di surga. Yang tidak diberi kesempatan sebagai martir pun tetap setia jaga kudusan dan beritakanlah firman-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi segala akal, turun atas bangsa ini, turun atas pemerintahan ini, turun atas negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.